Sahkah haji dan umroh seorang wanita yang meminum obat penunda haid? Ya. Intinya adalah waktu tawaf dia dalam keadaan tidak haid. Intinya. Mulai dari awal datang dia haid terus. Yang penting punya waktu 1 jam untuk tawaf. Dan dia dalam keadaan suci sudah cukup. Masya Allah. Intinya yang wajib bersuci hanya di saat tawaf saja. Sa'i tidak wajib bersuci. Wukuf di Arafah tidak suci. Melebar juga tidak wajib suci. Hanya ini. Nah mungkin pertanyaannya adalah, tidak ada kesempatan untuk tawaf. Oh, Masya Allah. Misalnya mungkin begitu. Nah, lalu bagaimana kalau minum obat? Selagi terbukti dia adalah tidak keluar darah haid, sah dong. Oh, Masya Allah. Cuman pertanyaannya apakah harus begitu? Bukankah haid adalah fitrah yang Allah berlakukan dari seorang perempuan untuk pembersihan kesehatan pada dirinya? Maka tidak dianjurkan untuk minum obat agar bisa full puasa Ramadan. Perempuan tidak minum obat anti haid agar maksimal di dalam melaksanakan ibadah umrohnya. Tidak. Apalagi kalau itu menjadi sebab dia tidak sehat. Akan rusak siklus haidnya, hormon dan macam-macam. Tentunya itu dikembalikan kepada medis, dokter yang jujur, yang sesungguhnya. Ada efek sampingannya atau tidak? Kalau ada efek sampingannya tidak perlu memaksakan seperti itu. Bahkan bisa jadi umrah Anda umrah hawa nafsu. Puasanya puasa hawa nafsu. Sebab biarpun orang puasa dalam keadaan haid, bulan puasa lalu haid dia tidak berpuasa, pahala tetap dapat kok. Asalkan dia masih punya kerinduan untuk melakukan itu semuanya. Maka wanita minum boleh, bicara sahnya sah, cuman apakah dianjurkan gitu loh. Masalah dianjurkan tidaknya dikembalikan kepada medis kesehatan masing-masing ya. Kalau menjadi kesehatan Anda terganggu maka menjadi tidak boleh, bahkan bisa saja haram. Nah, kalau tidak membahayakan tapi cukup mengganggu, bisa jadi itu adalah makruh, bukan sesuatu yang dianjurkan. Kalau memang minumnya adalah minum air ini lalu tidak terjadi, ya sah saja. Nggak membahayakan ya boleh-boleh saja. Cuman itu adalah fitrah, nggak usah wanita merasa gelisah, sedih dengan urusan haidnya. Padahal pahalanya masih utuh. Ya? Pahalanya utuh. Kalau yang dituju pahala insya Allah tidak. Ya, sudah dapat baik. Tapi kalau yang dituju kemasyhuran. Hanya kemasyhuran atau urusan zahir ibadah, bukan Allah adalah. Oh, Masya Allah. Bahkan nanti bagaimana kalau kan sudah kita bahas juga dalam bahasan tentang haid. Masya Allah. Jadi tidak perlu memaksakan diri untuk meminum sesuatu, menunda haid. Tapi kalau memang itu sudah diminum, apakah sah ya tetap sah, Masya Allah. Asalkan yang tidak terbukti haid. Tidak terbukti haid. Ya. Masya Allah, Buya. Terima kasih, Buya. Ini pertanyaan berikutnya, Buya. Bagaimanakah haji dan umroh seorang wanita yang melakukan sa'i, lalu tiba-tiba haid, Buya? Ini mirip yang tadi, Buya. Sa'i tidak wajib bersuci loh ya. Habis tawaf selesai, haid, tawaf, sa'i langsung. Yang wajib dalam keadaan suci adalah waktu tawaf. Sa'i boleh, nggak punya wudhu juga sah. Kemudian dalam keadaan haid juga sah sa'i. Sa'i sah. Berarti itu di luar masjid, Bu ya? Dan memang bukan di luar masjid. Oh, itu bukan masjid. Bukan masjid. Mungkin kalau dia haidnya dari awal, masuknya barangkali. Masuknya kan langsung dari luar kan ada. Dari luar itu. Dari luar dari masuk. Karena masuk masjid kalau sekedar ubur boleh. Melewati masjid itu boleh. Yang nggak boleh adalah taraddud. Kayak tawaf kan taraddud, muter-muter itu. Tapi kalau masuknya ke wilayah mas'ab, pergi ke sofa, lalu muter. Selesai. Yang penting lewat saja, Bu ya. Jadi jangan selfie dulu. Jangan selfie, berhenti, duduk, nyantai. Kak. Mukus yang tidak boleh, al-muktu, diam di dalam masjid. Masya Allah. Baik, Bu ya, ini ada 2 pertanyaan yang mirip ya. Pertama adalah, apa yang harus dilakukan jika haidnya seorang wanita tidak kunjung berhenti selama ia melaksanakan umroh? Nah, yang kedua, seorang wanita yang sedang melaksanakan haji atau umroh, tiba-tiba ia haid saat hendak melakukan ihram. Apa yang harus ia lakukan? Nah, mirip nih bab haid. Baik. Jadi kalau memang dia haidnya panjang, umroh atau haji, tetap tidak diperkenankan tawaf dalam keadaan dia punya haid. Lalu bagaimana solusinya? Solusi pertama adalah menyiasati tentang ilmu haid. Ilmu haidnya adalah kita cari di antara haidnya yang panjang itu, benar haid atau tidak. Karena kadang wanita tidak ngerti ilmu haid, padahal sudah tidak haid dianggap haid, hanya gara-gara keluar darah saja. Sebab bisa jadi itu istihadah kan. Makanya sodorkan ulama ilmunya yang akan bicara nanti. Masya Allah. Nah, jadi bukan ngira-ngira haid, kok darah keluar. Belum tentu, bisa saja darahnya orang istihadah. Baik, yang perlu disiasati adalah tentang haidnya. Awal. Kalau memang betul itu adalah hari haid, pas mungkin, saya hanya kesempatan umroh seminggu. Pas dari awal, dari yalam-lam sudah keluar darah haid. Sementara belum bersih, saya sudah balik lagi. Ini bagaimana? Kan gitu ya?
Makanya nanti perlu disiasati adalah di sela-sela di antara 7 hari dia haid dan 7 hari dia di situ itu, apakah ada hari kosong? Pendapat jumhur madhab kita, madhab Imam Syafi'i, haid itu ada namanya qol yang mu'tamad sahab. Sahab itu adalah gini. Jika Anda keluar darah 5 jam, kemudian 2 jam bersih, kemudian 5 jam lagi, terus keluar darah lagi. 2 jam yang bersih ini adalah dianggap keluar darah haid, biarpun tidak ada darahnya. Karena di wilayah haid. Masya Allah. Tapi ada qolaket. Qolaket itu adalah keluar darah 5 jam, 2 jamnya bersih, maka 2 jam ini dianggap suci. Ya kan? Dianggap suci. Karena dianggap suci, maka dia harus melakukan yang dilakukan orang suci. Ini pendapat kedua dalam madhab Syafi'i yang sekaligus pendapat yang dikukuhkan dalam madhab Malik. Nah, dalam hal ini bisa saja kita siasati, ditanya ibu nanti kalau pas berhenti darahnya langsung mandi ya. Langsung mandi nanti tawaf. Ini qolaket. Jadi langsung mandi ditemani oleh mutawafifnya, langsung diantarkan untuk tawaf 7 kali. Selesai, masalah sa'inya kan bebas. Baik, pahit-pahitnya. Ternyata aduh, nggak ada darah. Darahnya memang bancar terus. Nggak pernah ada jadanya dan sebagainya. Rombongan harus pergi, bagaimana? Anda pulang, pergi. Memang ada di sana pendapat Hambali, madhab Hambali, melakukan tawaf lalu bayar kambing. Madhab Hanafi, kemudian tawaf lalu bayar onta. Nah, akan tapi tetap kemudahan adalah dalam madhab Imam Syafi'i bahwasanya umrah Anda tidak pakai tawaf. Anda tidak usah tawaf, Anda pergi ikut rombongan. Kalau sudah sampai ke satu tempat yang Anda tidak mungkin kembali lagi, biasanya di bandara sudah mau berangkat. Anda tahallul saat itu. Tahallul. Seperti orang muhsar ini. Orang muhsar orang yang dihalangi oleh musuh untuk bisa tawaf. Fa in usirtum famastaysara minal hadi. Cuma nanti menyembelih 1 kambing. Menyembelih 1 kambing, kemudian dia pulang. Memang secara zahir gelar umrah Anda seperti tidak ada. Tapi di hadapan Allah Anda sudah mendapatkan pahala. Dan pahalanya bisa saja berlipat-lipat ganda memuliakan Masjidil Haram. Tidak Anda putar-putar di Ka'bah dengan haid. Biarpun di sana ada pendapat. Lalu bagaimana? Ya ini lebih mudah. Kenapa kita maksain pendapat yang memperkenankan harus dengan menyembelih kambing, menyembelih onta, tawaf di situ. Sementara permasalahannya bukan urusan tawafnya saja. Masjidnya juga punya kehormatan harus kita jaga. Sehingga dalam madhab Imam Syafi'i sangat mudah. Dan ini perlu wawasan dalam hal ini. Artinya seorang wanita bagaimana bisa nyaman saja. Nah, jadi tidak perlu gelisah. Nah, kalau ternyata saya belum puas, Anda puas dohir kan? Tinggal nanti umroh lagi. Tapi di hadapan Allah sudah dapatkan pahala seperti itu. Tadi kan disampaikan Bu ya, kalau sudah sampai bandara langsung cukur Bu ya. Ketika sampai bandara bersih Bu ya. Itu nggak perlu balik lagi ya? Nggak bisa, karena nggak mungkin dia. Nggak mungkin ya. Karena nggak mungkin, karena sudah keluar. Ya. Karena nggak bisa. Ya, kan? Sudah repot. Tidak ada. Ibaratnya seperti terhalang oleh musuh. Betul. Dan ini bukan musuh, terhalang oleh aturan. Masya Allah. Dan dia harus ikut rombongan pulang. Ya tadi juga di dalam ini pertanyaannya terkait dengan ihramnya Bu ya, berarti tetap ihram Bu ya? Tetap ihram, nggak boleh. Tetap ihram sampai tahallul nanti. Sejak dari lam dia haid tetap ihram. Jadi harus ke tempat yang sekiranya dia tidak mungkin kembali, yaitu tadi. Bisa jadi nanti kan suci. Ada kesempatan lagi. Tak-taunya bisa saja. Makanya kalau suci, tak-taunya pesawat di cancel, delay 1 hari. Nah, balik lagi. Bisa. Makanya tidak boleh langsung potong rambut tahallul. Dipastikan tahallulnya kalau sudah nggak mungkin. Nggak mungkin kembali. Mau jalan. Nah, jalan seperti itu. Seperti itu gambarannya. Masya Allah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.